Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Bongkar Makamku, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Terima kasih, and so get ready to be haunted. Kamu itu ngomong apa, San? Kok makin ngelantur? Ucap Puspito. Lelaki muda itu menempelkan punggung tangannya pada kening istrinya. Santi berkeringat dan badannya masih terasa demam. Maaf pak, istri saya masih cemas sejak kemarin, Puspito menjelaskan. Sepertinya Puspito hanya menganggap ucapan Santi dengan halusinasi karena kecemasannya. Seharusnya sebagai orang yang mengenal Aisyah, Puspito lebih peka dengan apa yang beberapa kali sudah Santi katakan. Tidak apa-apa mas, maklumlah, Mbak Santi pasti masih sangat kehilangan sosok iparnya. Karena saya tahu sendiri kalau Mbak Aisyah yang selama ini selalu menggendong Linda, ucap Pak Rifkan. Benar yang dikatakan Pak Rifkan, bahwa yang selama ini selalu mengasuh bayinya Santi adalah Aisyah. Dan tentu saja Pak Rifkan sering melihat karena tempat tinggalnya berseberangan dengan rumah Santi. Tapi tentang dugaannya bahwa Santi kehilangan Aisyah, itu semua salah. Justru saat ini wanita muda itu sedang ketakutan karena apa yang ia ketahui dan tutupi. Ya sudah, sebaiknya kita berangkat sekarang. Puspito mulai memasangkan helm pada istrinya. Pak Rifkan pun meninggalkan halaman rumah Santi. Nanti setelah sampai di kampung, sore aku langsung berangkat ke kota lagi. Besok sudah mulai kerja lagi. Gak enak kalau mengambil libur terlalu lama. Ini juga sepeda motor orang, gak enak kalau dibawa kelamaan. Puspito berbicara saat kendaraan mereka baru akan meninggalkan halaman rumah. Keduanya sudah naik ke atas sepeda motor. Santi mengangguk mendengarkan. Yang terpenting baginya saat ini, bagaimana agar secepatnya bisa meninggalkan rumah. Pintunya sudah kamu kuncikan? Ya kalau dikunci, gimana nanti ibu dan suaminya bisa masuk? Bahkan saat ini Santi sudah tak mau memanggil Waseso dengan sebutan bapak. Puspito kembali menoleh ke arah rumah. Tenang saja mas, gak akan ada orang yang bakalan masuk. Lagian di dalam juga gak ada apa-apa kan? Lanjut Santi, seperti tahu dengan apa yang sedang Puspito cemaskan. Kendaraan roda 2 itu mulai berjalan. Sedangkan di pasar, saat ini Waseso tengah menikmati kopi di pos tempat biasa lelaki itu mangkal bersama beberapa temannya. Memang seperti itu pekerjaannya, nongkrong sembari menunggu Bu Astri berkeliling pasar untuk menagih cicilan para pedagang. Ada yang aneh sok. Masa aku didatangi sama arwah menantumu tadi malam? Gila, dia menggendong bayinya berjalan di depan rumahku. Dan anehnya, anak sama istriku tak melihat. Padahal kami berempat sedang duduk di teras. Prayoga, salah satu teman Waseso bercerita. Sontak saja membuat Waseso menghentikan mengunyah pisang goreng yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Sama saja, wanita jelmaan iblis itu juga menghantuiku beberapa kali. Brengsek, ujar Waseso. Diraihnya gelas berbahan beling itu, lalu kemudian menguyup kopi hitam secara perlahan. Masih bisa lelaki itu menikmati segelas kopi setelah apa yang ia perbuat pada menantunya. Kemarin sebelum bangkainya kamu kuburkan, tak ada kejadian aneh? Setelah dikubur makin bikin bulu kuduk merinding. Prayoga menyambung lagi. Sepertinya kamu harus datang ke dukun lagi sok. Siapa tahu menantumu itu mau menuntut balas, sambung lelaki berkumis tebal yang memiliki nama Anggoro. Waseso terlihat berpikir. Aku gak ikut campur ya. Kalau terjadi apa-apa denganku, bagaimana dengan keluargaku?
Aku sekedar Alah, diam. Diam kamu Prayoga. Ucapanmu itu malah semakin bikin aku pusing. Waseso memotong kalimat Prayoga. Dihantamkannya kepalan tangan ke karennya ke atas meja, membuat penyangga gelas dan lepek itu hancur karena hanya berbahan triplek. Prayoga dan Anggoros ketika beranjak setelah melihat ekspresi Waseso. Mereka lebih memilih pergi meninggalkan tempat itu. Pemilik gelas dan lepek yang merupakan pedagang kecil-kecilan di sebelah tempat itu berjalan mendekat ke arah Waseso. Melihat gelas dan lepeknya ikut hancur karena ulah Waseso, lelaki itu memprotes. Bisa rugi kalau begini saya. Mana utang kopi sudah numpuk. Kali ini bayar sok. Mau ku buat patah lehermu. Waseso melotot bengis. Lelaki pedagang kopi itu tak membalas. Ia memunguti bekas pecahan beling sambil berujar, rugi. Waseso seperti sedang kebingungan. Ia berjalan ke arah motornya, berniat mau mendatangi dukun tempatnya biasa meminta pertolongan. Tapi Bu Astri yang kebetulan baru keluar dari dalam pasar melihat Waseso. Ia memanggil suaminya, membuat Waseso mengurungkan niatnya untuk menghidupkan mesin sepeda motornya. Bapak mau kemana? Tanya Bu Astri. Kerengpangi, jawabnya. Kerengpangi adalah nama daerah tempat dukun itu tinggal. Ke tempat Akik Baskoro? Tanya wanita setengah baya itu. Iya, kenapa? Mau memberi ke uang? Sini, berikan untuk bekal ke sana. Tangan Waseso menada di hadapan Bu Astri. Ibu ikut pak, mau sekalian minta buat Santi biar gak cuap-cuap mulutnya. Lanjut Bu Astri mengatakan maksudnya. Waseso terlihat berpikir, alah, anak itu gampang bu, nanti biar bapak yang menasihatinya, sanggah Waseso. Kali ini Bu Astri yang terdiam. Kalau sudah selesai, sebaiknya kamu pulang saja. Naik angkot atau ojek sana. Mana uangnya? Waseso kembali menyodorkan tangannya. Kok nggak diantar sama bapak saja? Sayang uangnya buat ongkos ibu pulang, protes Bu Astri. Waseso kembali berpikir. Ya sudah, ayo, malah merepotkan saja, timpalnya. Dihidupkannya mesin kendaraan roda 2 miliknya. Lalu keduanya pun pulang menuju rumah. Sampai di halaman rumah, kaki Bu Astri terkilir saat baru turun dari atas motor Waseso. Aduh pak, kamu itu gak hati-hati bu, sudah tua malah pecicilan. Melihat istrinya meringis kesakitan, Waseso malah menghardik wanita yang baru ia nikahi 3 bulan lalu itu. Sakit ini pak, ucap Bu Astri. Merepotkan saja, sentaknya. Dipapanya wanita paruh baya itu, lalu mengantarkan sampai ke dalam rumah. Cuma kesel saja, gak usah cengeng. Nanti juga sembuh kalau sudah diurut, ujar Waseso. Mana dompet ibu tadi? Lama bapak buru-buru ini, lanjut Waseso sambil membongkar tas milik istrinya. Benda yang ia cari sudah ketemu, yaitu dompet. Sesegera mungkin Waseso membuka dompet itu, lalu menyomot beberapa lembaran biru. Jangan banyak-banyak pak, itu uang buat muter lagi. Bu Astri pasrah. Melihat Waseso melongos begitu saja dari hadapannya sambil menutup pintu depan. Sepertinya Bu Astri terkilir lumayan parah. Ia sampai tak bisa menggerakkan kakinya. Santi, Puspito, anakmu nangis itu, berisik. Kaki ibu sakit, kepala ibu tambah sakit ini. Mendengar suara tangisan bayi dari arah kamar Santi, Bu Astri berusaha memanggil Santi. Santi tidak ada di rumah bu. Kaki ibu sakit, biar aku pijit. Mendengar suara itu, seketika Bu Astri menoleh. Sosok wanita yang baru dikuburkannya pagi-pagi sudah duduk di sebelahnya. Ais, kamu sudah mati? Gagap Bu Astri berusaha bangkit. Tangan kirinya meraih vas bunga yang berada di atas meja
Dihantamkannya benda berbahan keramik itu ke arah sosok yang ia lihat. Tapi bahkan benda itu malah jatuh ke lantai hingga pecah menjadi beberapa bagian. Sosok yang ia lihat pun tak tampak lagi. Dengan keadaan setengah pincang, Bu Astri berusaha menuju ke kamar anak perempuannya, karena Bu Astri pikir Santi berada di dalam kamar. "Santi, tolong ibu!" Sesekali Bu Astri menoleh ke arah kursi. Meski sosok yang ia lihat tak ada lagi, tapi tetap ia merasa ketakutan. "Buka pintunya, Santi!" Dok, 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 dok. Pintu kamar anak perempuannya beberapa kali ia gedor dengan kencangnya. Gagang yang terbuat dari baja itu berputar-putar sampai akhirnya pintu itu terbuka juga. "Santi, kamu budek apa tuli sih? Dari tadi ibu sudah memanggilmu. Di mana Puspito?" Bu Astri sudah menutup pintu kamar Santi lalu mendekat ke arah ranjang. Didapatinya sosok anak perempuannya tengah memangku bayinya. "Di luar sana ada Aisyah. Aisyah datang ke sini. Dia duduk di sebelah ibu," ucap Bu Astri dengan gusar. Ia mundar-mandir di sebelah ranjang kamar Santi. "Ibu takut?" Pertanyaan Santi membuatnya menoleh ke arah suara. Sekilas saja Bu Astri memperhatikan anak perempuannya, lalu kembali mundar-mandir seperti cacing kepanasan. Tampak sekali kalau saat ini wanita parubaya itu tengah ketakutan. "Cih, siapa yang takut sama wanita tukang serong itu?" jawab Bu Astri. Sikapnya bahkan tak berubah, padahal ia sempat tak mempercayai cerita suaminya. Tapi tetap saja kebenciannya tampak jelas pada sosok menantu yang saat ini sudah berada di dalam liang lahat. Tak lama bayi yang ada di pangkuan Santi menangis dengan kencangnya, membuat Bu Astri menutup kedua telinganya dengan menggunakan kedua tangannya. "Diamkan bayimu, Santi!" serga Bu Astri. Tatapan Santi masih fokus pada bayi yang ada di pangkuannya. Bahkan sejak ibunya datang, ia tak memperhatikan ke arahnya. "Kamu itu paling gak becus ngurus anak. Diamkan!" Lanjutnya berteriak dengan lantang. Dengan bayi Santi saja ia tak memiliki hati, apalagi dengan bayi Aisyah. Terbuat dari apa hati wanita ini sebenarnya? Bahkan jiwa keibuannya tak ada dalam dirinya. "Tak lelo 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 ledong, cep menengo anakku sing ayu." Udah, nanti copyright. Oke, lanjut. Sontak suara itu membuat Bu Astri menatap ke arah Santi. Suara Santi berubah seperti suara Aisyah. Sosok itu mendongak ke arah Bu Astri. Didapatinya anak perempuannya itu menangis dalam keadaan wajah yang sangat pucat pasi. Cah angon penek no blimbing kuwi." Oke, lagi-lagi di sini nyanyi. Oke, lanjut. "Aisyah?" Sesegera mungkin Bu Astri berusaha membuka pintu kamar, sedangkan sosok Santi sudah beranjak dari atas ranjang dengan menggendong bayinya. "Mau apa kamu, Aisyah? Mau apa kamu masuk ke dalam tubuh anakku?" teriak Bu Astri. Ternyata Bu Astri mengira bahwa arwah Aisyah merasuki Santi. Padahal saat ini anak perempuannya sedang berada di perjalanan menuju ke kampung halaman suaminya. "Menuntut balas," ucap sosok yang menyerupai Santi, kemudian menghilang dari arah tembok dengan secepatnya. "Aisyah, jangan bawa anakku, jangan bawa Santi. Dia tidak bersalah," teriak Bu Astri, mendekat ke arah hilangnya sosok yang menyerupai Santi. Gegas Bu Astri membuka pintu kemudian berlari keluar dari kamar Santi. Ia berusaha mencari Puspito dengan keadaan kaki pincangnya. Bu Astri berjalan kepayahan sambil terseok-seok. "Puspito!" teriaknya. Sosok yang ia cari tak ia temukan. Bahkan wanita parubaya itu sampai menggeledah satu persatu setiap ruangan yang ada di dalam rumahnya. "Di mana anak itu? Dasar tak bisa diandalkan, tak berguna!" sentak Bu Astri. Ia belingsatan mencari menantunya sampai ke arah dapur. Telinganya seperti mendengar orang sedang meminta tolong.
Bu Astri berjalan mendekat ke arah sumber suara. Makin jelas, suara minta tolong itu datangnya dari arah sumur. "Ibu, tolong aku." Suara Santi yang ia dapati disambung dengan suara tangisan bayinya, membuat Bu Astri menggelengkan kepalanya sambil menutup mulutnya dengan menggunakan tangan, seolah tak mempercayai bahwa anak perempuannya ada di dalam sumur itu. "Santi," ucapnya sambil berjalan mundur menjauh dari arah sumur itu. Aisyah menenggelamkan Santi dan bayinya. Lanjutnya, lirih sambil menatap sumur. Tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Tambahnya, "Santi," lanjutnya, "kenapa jadi seperti ini? Kenapa malah Santi? Duh, Pak, Bapak, cepat pulang, Pak." Bu Astri jatuh terduduk sambil memegangi kedua kakinya. Sedangkan Waseso tengah mendapat sial karena sepeda motor yang ia naiki mengalami pecah ban di tengah perjalanan menuju ke rumah dukun yang akan ia datangi. Beberapa kali lelaki itu mengumpat sambil menendang sepeda motornya. "Kalau seperti ini kapan aku sampai ke rumah Ki Baskoro?" ujarnya. "Di depan sana ada tambal ban, Pak." Tiba-tiba ada yang menyaut dari arah belakang. Waseso menoleh seketika. Pemuda berpakaian lusuh itu menunjuk ke satu tempat. "Bisa mendorong sepeda motor saya? Nanti saya kasih upah," ucap Waseso. Pemuda itu mengangguk, kemudian mendorong sepeda motor Waseso. "Daerah apa ini namanya? Orang-orangnya pada bisu atau memang tak mau bicara pada orang lain?" tanya Waseso. Karena sejak tadi ia bersimpangan dengan pengguna jalan setapak yang ia lewati. Bahkan tak ada satupun yang menyapa atau bahkan memperhatikannya. "Maju lagi saja, Pak, pasti sudah sampai." Pemuda itu malah menjawab dengan kalimat yang tak nyambung dengan pertanyaan Waseso. "Masih jauh?" tanya Waseso, karena ia merasa sudah cukup lama berjalan, tapi tak kunjung terlihat tambal ban yang pemuda itu maksud. "Di sana, Pak." Pemuda itu menunjuk lagi ke satu tempat. Waseso menoleh. Terlihat dari kejauhan memang ada beberapa orang tengah berkumpul. "Tapi saya tidak bisa mengantar sampai ke sana," ucap pemuda itu. "Lah terus, kamu mau minta bayar di sini? Kan belum rampung tugasmu. Kerja jangan nanggung-nanggung. Nanti saya kasih upah kalau kamu antarkan saya sampai ke tempat tambal ban," Waseso berujar pada pemuda itu. "Tugas saya sudah selesai, Pak." Pemuda itu berlalu begitu saja tanpa meminta upah yang Waseso janjikan. Karena kesal, Waseso lagi-lagi mengumpat karena merasa jarak dari tempatnya sampai ke arah yang ditunjuk itu lumayan cukup memakan tenaga. Karena sepeda motor miliknya bahkan tak bisa ia gerakan. Kalau bukan arwah Sontoloyo itu datang mengganggu, tak sudi aku datang lagi ke daerah Kerengpangi, Waseso menggerutu. Tapi saat Waseso berhasil mendekat, orang-orang yang ia lihat tadi sudah tak ada lagi. Hanya gubuk tua yang terbuat dari bambu yang ia dapati. "Kemana orang-orang tadi?" ujarnya sambil celingukan. "Bapak tidak lupa kan dengan tempat ini? Iya kan? Hutan ini?" Waseso menoleh. Sosok menantunya ia dapati dengan keadaan seperti 2 minggu lalu. Mengenaskan. "Mau apa kau iblis?" "Seperti ada suara orang minta tolong, Mas," ucap Santi. Karena ingin memastikan ucapan Santi, Puspito sengaja mengurangi kecepatan sepeda motor yang mereka kendarai. "Ini kan di tempat sepi, masa ada orang?" "Ini hutan, Santi," jawab Puspito. "Benar, Mas. Tapi tadi seperti suara Waseso," ucap Santi. "Hah? Bapak? Mana mungkin Bapak di tempat ini?"
Tadi saat kita berangkat kan bapak dan ibu ada di pasar. Lagian ngapain bapak di hutan? Puspito berusaha meyakinkan istrinya bahwa Santi hanya salah mendengar saja. Kok aku jadi merinding ya mas? Sebaiknya kamu ngebut saja. Aku takut mas, ucap Santi. Puspito mengikuti permintaan istrinya, yaitu menambah kecepatan motornya. Padahal Santi sedang tidak salah mendengar. Bahkan saat ini Waseso tengah berlari tunggang langgang karena ketakutan pada sosok yang menurutnya arwah Aisyah. Kamu iblis sialan, iblis Sontoloyo, maki Waseso. Entah apa yang saat ini sedang dialami lelaki itu. Ia terus berlari dengan kepayahan. Sedangkan Santi dan Puspito sebentar lagi sampai di kampung tempat tinggal Puspito. Sebelumnya Puspito juga sudah memberi kabar pada adiknya melalui SMS kalau mereka hari ini datang ke kampung. Tujuannya agar orang rumah tak kaget saat mereka datang. Kebetulan jarak dari rumah Puspito dan rumah Aisyah lumayan jauh. Mereka tinggal di daerah yang sama, tapi berbeda kelurahan. Rumah Puspito tak melewati kediaman Aisyah hingga saat sampai mereka belum tahu kejadian bahwa Rian masih menjadi bahan pencarian. Aditya dan Pak Budiman juga sudah melaporkan kejadian hilangnya Rian. Tapi sejak tadi subuh hingga siang hari ini, Rian belum juga ditemukan. Pindah? Mau apa malah pindah ke sini toh? Kehidupan di kota itu sudah enak. Pasti Santi gak akan betah tinggal di kampung yang sepi begini, ucap orang tua Puspito. Sepertinya tak yakin tentang keinginan Santi yang akan tinggal di kampung. Santi betah bu. Janji Santi akan jadi menantu yang nurut, istri yang patuh. Tapi Santi jangan disuruh pulang ke rumah. Santi mau di sini saja, boleh ya bu? Santi berbicara runtuk pada mertuanya, membuat wanita parubaya itu sedikit heran dengan sikap menantunya. Karena dulu terang-terangan Santi menghina keadaan tempat tinggal orang tua Puspito. Bahkan tak betah saat diajak berkunjung, meski hanya 1 hari saja. Hal itu yang menjadi pertimbangan orang tua Puspito tentang maksud kedatangan Santi kali ini. Di rumah sini kan sempit, ada Nirmala juga, dan juga Puput adiknya Puspito. Kalau di kota kan ibumu sendirian. Ya boleh saja kalau mau nginep di sini, tapi sebaiknya besok kalian kembali saja ke kota. Ibu Puspito berbicara runtuk. Santi menunduk lemas saat mendengar ibu mertuanya menyelesaikan berbicara. Biar saja bu. Sementara waktu biar Santi dan Linda tinggal di sini. Besok juga Puspito harus sudah kembali kerja. Ya hitung-hitung biar Santi merasakan hidup di kampung yang serba terbatas. Biar nanti gak kaget kalau Puspito sudah punya tempat tinggal sendiri. Puspito berusaha membujuk ibunya agar mengizinkan Santi tinggal di kampung. Pastinya Puspito mengerti kekecewaan Santi saat ibunya tadi memintanya untuk kembali ke kota. Padahal Bu Dasmi hanya takut kalau mereka tak bisa memberikan kehidupan yang layak pada Santi, karena mereka sendiri menyadari bagaimana keadaan tempat tinggal mereka yang jauh berbeda dengan tempat tinggal Bu Astri di kota. Ya sudah kalau begitu, ucap Bu Dasmi, lalu meminta pada 2 anak gadisnya agar menyiapkan makan untuk Puspito dan Santi. Nanti setelah makan kita ke rumah Pak Demo. Tadi malam ibu dan adik-adikmu ikut tahlilan, lanjut Bu Dasmi. Puspito mengangguk. Santi menatap ke arah ibu mertuanya. Ia juga mulai menyendok makanan yang sudah terdapat di piring. Kasihan Ais ya tok. Kok bisa dia kena angin duduk? Apa di kota dia sering keluar malam? Santi tersedak. Ia sampai memuntahkan makanannya. Terlihat Puspito segera meraih teko lalu menuangkan air ke dalam gelas. Santi tergesa menanggapi gelas dari tangan Puspito. Pelan-pelan makanya, ucap Puspito. Kebetulan Linda anak yang pintar, gak rewel. Sejak kecil memang Linda sudah terbiasa ditinggalkan keluyuran oleh ibunya.
saat Puspito berada di luar kota, Santi akan menghabiskan waktu jalan-jalan bersama teman-temannya. Tentu saja, ia tak pernah membawa Linda. Itu sebabnya Aisyah yang selalu mengasuhnya. Beberapa kali terlihat bayi berusia 7 bulan itu tertawa. Sama persis saat biasa Aisyah sedang menimangnya, membuat Puspito dan orang yang berada di dalam rumah tampak terheran dengan tingkah bayi kecil itu. Anakmu seperti sedang ada yang nimang, San. Lihat itu. Padahal di dekatnya sedang tidak ada siapa-siapa, ucap ibunya Puspito. Santi menoleh ke arah bayinya yang berada di atas ranjang. Ais, bayiku jangan digendong, teriak Santi. Tentu saja membuat Puspito dan ibunya, juga dua adik Puspito, tercengang melihat tingkah Santi. Ia mendekat ke arah bayinya, padahal jelas-jelas bayi itu masih terbaring di atas ranjang. Apa maksudmu, San? Di sini gak ada Yayu. Linda juga masih berada di tempatnya, ucap Puspito. Tapi justru Santi semakin histeris, berteriak sambil berusaha mendekat ke arah ranjang tempat bayinya ditidurkan. Jangan, Ais, jangan bawa Linda. Aku akan jujur pada Mas Rian, pada suamiku, dan juga pada semuanya, teriak Santi. Tangannya melipat ke dada sambil memohon. Tentu saja membuat Puspito semakin bingung. Bapak dan ibu sengaja membiarkanmu terkubur di dalam sumur belakang. Jasadmu baru diangkat setelah aku melihatnya mengambang 2 hari lalu. Bukan aku, Ais. Tapi kamu sendiri yang salah. Kamu berselingkuh, kamu bermain serong dan selalu membuat ibuku marah-marah. Kamu juga bunuh diri dengan cara melompat ke dalam sumur. Bapak dan ibu hanya tak mau disalahkan. Itu sebabnya mereka membiarkan jasadmu. Kalau saja aku tak melihat jasadmu mengambang pada waktu itu, pasti bapak dan ibu masih membiarkanmu terkubur di sana, dan tak ada cerita kamu mati karena ingin duduk. Itu yang aku tahu, dan aku mohon jangan bawa Linda. Lepaskan anakku, Ais. Lepaskan. Santi berbicara mengungkapkan apa yang ia tahu. Tentu saja membuat Puspito tak berkedip, bahkan mematung seolah tak percaya dengan ucapan Santi. Tapi sayang, cerita Santi bukan yang sebenarnya. Waseso dalangnya. Bahkan Santi hanya ia bodohi, sama seperti Bu Astri. Berikan Linda padaku. Minggir kamu, Ais. Jangan ganggu kami. Santi terjatuh saat berusaha meraih Linda. Lalu Bu Dasmi segera mengangkat bayi Santi dari atas ranjang. Padahal menurut penglihatan orang yang berada di dalam rumah, bahwa sejak tadi bayi itu hanya berada di tempatnya. Tidak ada yang menggeser atau bahkan menggendong seperti ucapan Santi. Di tengah menenangkan istrinya, benda persegi milik Puspito berdering. Bu Astri yang menelpon Puspito. Halo, kamu di mana? Santi dan bayinya masuk ke dalam sumur. Mereka sudah meninggal. Pulang kamu, pulang. Suara Bu Astri dari sambungan telepon. Meninggal. Puspito mengulang kalimat yang disampaikan oleh mertuanya dari balik sambungan telepon. Tut 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 tut. Dan telepon terputus begitu saja. Tampaknya Bu Astri menyudahinya tanpa mendapat jawaban dari Puspito. Pasti ibu sedang salah sangka. Itu sebabnya tadi aku ingin pamit dengan orang rumah, ucap Puspito sambil berusaha menghubungi lagi nomor telepon Bu Astri. Tapi bahkan nomornya sudah tak bisa dihubungi lagi. Jadi kalian datang ke sini tidak pamit dengan orang rumah? Tanya Bu Dasmi. Puspito menggeleng sambil memperhatikan Santi. Loh. Sebenarnya kalian ini ada apa? Ada masalah apa sih? Lanjut Bu Dasmi mencari tahu. Sebaiknya tinggalkan saja pesan pada nomor ibu, Mas, Santi menyahut. Keadaannya sudah sedikit membaik. Ia juga sudah memindahkan Linda dari gendongan mertuanya ke pangkuannya. Santi, Puspito, kalian belum menjawab pertanyaan ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan ucapan Santi tadi, apakah itu benar? Ais meninggal karena bunuh diri?
Bu Dasmi terus bertanya pada anak lelaki dan menantunya, tapi keduanya tak ada yang menjawab. Saya kan gak ada di rumah, Bu. Mana saya tahu. Saya pulang ke rumah juga atas kabar dari Santi bahwa Yayu meninggal. Puspito menjawab pertanyaan ibunya. Aku tak memberimu kabar, Mas. Bahkan HP ku itu terjatuh ke dalam sumur. Santi menyela. Sejak kemarin aku terus berpikir dengan keanehan yang tampak saat berada di rumah. Sekarang kamu harus jujur. Kamu harus jawab jujur, Santi. Apa Mas Rian juga tahu hal ini? Ucap Puspito. Hal apa? Tanya Santi. Tampaknya wanita muda itu masih belum paham dengan pertanyaan suaminya. Kematian Yayu yang kamu ketahui, apa benar Yayu bunuh diri? Aku rasa tak mungkin. Jika benar Yayu bermain serong, lalu ia sampai bunuh diri seperti yang kamu ceritakan, seharusnya bapak dan ibu tak harus menutupi hal itu, bukan? Kenapa malah membuat cerita bahwa Yayu meninggal karena angin duduk? Puspito mengungkapkan apa yang sedang ia pikirkan. Santi mendongak ke arah suaminya. Sepertinya ia juga mulai merasakan bahwa ucapan suaminya ada benarnya. Karena jika Aisyah berbuat seperti yang dituduhkan, seharusnya Bu Astri dan Waseso tak perlu takut dan malah menyimpan jasad Ais, bahkan sampai 2 minggu lamanya. Yang aku tahu, ibu selalu marah-marah pada Ais. Ibu selalu mengatakan bahwa Ais bermain serong. Selama 2 minggu juga pergi dari... Santi menghentikan ucapannya, seperti sedang mengingat sesuatu. Matanya membulat sambil menutup mulutnya. Ya Allah, kenapa aku baru berpikir? Kenapa aku begitu bodoh? 2 minggu jasad Ais berada di dalam sumur, dan 2 hari lalu baru diangkat karena aku melihatnya mengambang saat aku baru akan menimba air. Hal itu juga yang membuat ponselku terjatuh, karena aku sempat memastikan sesuatu yang kulihat di dalam sumur itu. Kenapa aku masih mempercayai cerita ibu dan Waseso bahwa Ais pergi dari rumah bersama lelaki simpanannya? Santi sudah mulai paham dengan apa yang terjadi. Bahkan ia baru menyadari bahwa ia sempat tak bisa berpikir, tapi cara bicaranya masih berputar-putar. Tadi Puspito juga sudah mendengar saat Santi berhalusinasi bahwa Aisyah datang ke rumah ini. Jadi selama 2 minggu Yayu menghilang dari rumah, kamu mengira bahwa Yayu pergi bersama orang lain, begitu maksudnya? Puspito memperjelas kalimat-kalimat Santi. Santi mengangguk. Ibu yang bercerita seperti itu padaku 2 minggu lalu, ucapnya. Bahkan setelah 2 hari yang lalu kamu menemukan jasad Yayu di dalam sumur, kamu juga masih belum berpikir dan tetap pada pendirian cerita dari ibu? Tanya Puspito. Santi mengangguk lagi. Astagfirullah, ada apa denganmu Santi? Istighfar kamu, istighfar. Kamu seperti sedang tak mengendalikan diri, ucap Puspito. Berarti ada yang tidak beres di rumah itu. Kamu harus katakan semuanya pada Pak Demu. Kasihan Aisyah, pasti dia tidak tenang. Itu sebabnya tadi dia berusaha membuat Santi mengungkap di hadapan kita, ucap Bu Dasmi. Tentu saja ucapannya sepemikiran dengan anak lelakinya. Apa Yayu dibunuh? Puspito bertanya pada istrinya. Pasti Waseso, Santi seketika menjawab. Astagfirullah, sahut Bu Dasmi. Itulah, aku sendiri tak percaya. Karena selama 3 bulan menjadi bapak sambungku, aku tak melihat ada yang mencurigakan dari dirinya. Sampai kemarin aku mendapati lelaki itu masuk ke dalam kamarku dan berusaha melecehkanku, ucap Santi runtuk, mengungkap kembali apa yang sudah pernah ia katakan pada Puspito dan Bu Astri. Tapi sayangnya mereka tak mendengarkan ucapan Santi. Bu Astri mengira Santi ngawur karena seringnya berbicara ngelantur, sedangkan Puspito mengira bahwa Santi berlebihan akan ketakutannya. Jadi semua itu benar,
Tanya Puspito. Santi mengangguk lagi. Kurang ajar lelaki itu, ujar Puspito. Baru kali ini pemuda itu marah. Padahal biasanya Puspito selalu bisa meredam amarahnya. Mungkin aku tak melihat kelakuannya, karena memang selama ini aku sering menghabiskan waktu di luar rumah. Santi melanjutkan penjelasannya. Memangnya kemana kamu selama aku bekerja di luar kota? Tanya Puspito. Karena selama ini yang ia tahu bahwa Santi selalu berada di rumah mengurus bayinya. Santi tak menjawab pertanyaan suaminya. Jangan membuang-buang waktu lagi. Sebaiknya kalian datang ke Kang Salamun sekarang, ucap Bu Dasmi. Tanpa menunggu lagi, pasangan suami istri itu segera menuju pintu rumah. Bu Dasmi juga meminta agar Santi meninggalkan bayinya kepadanya. Santi mengikuti saran mertuanya. Perjalanan dari rumah Puspito ke rumah Pak Salamun hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja jika ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Kelihatannya masih banyak tetangga yang melayat di rumah Pak De, ucap Puspito. Sepeda motor yang ia naiki sudah berhenti di pekarangan rumah Pak Salamun. Hanya mobil milik Pak Budiman yang masih berada di pekarangan, karena ayah dan anak itu belum kembali sejak subuh tadi. Masih mencari keberadaan Rian bersama Saipul dan saudara dari Pak Salamun. Ini Mas Puspito datang bersama istrinya, sambut salah satu warga. Sontak membuat Pak Salamun beranjak dari kursi. Kalian datang? Tanya Pak Salamun. Iya Pak De, jawab Puspito. Apa Rian sudah sampai ke kota? Tanya Pak Salamun. Karena sejak tadi anak lelakinya Saipul belum kembali. Bahkan tadi Pak Salamun sempat tak peduli saat Rian pergi meninggalkan rumah, karena beliau merasa kecewa pada sikap Rian yang seakan malah memojokkan mendiang anak perempuannya. Mendapat pertanyaan dari Pak Salamun, Puspito dan Santi saling menatap lalu kemudian menggeleng. Apa mungkin Mas Rian sudah pulang saat kita sampai di rumah ibu? Puspito berbicara pada Santi. Santi menggeleng, kemudian mengangkat kedua bahunya. Kapan kalian sampai di kampung? Tanya Pak Salamun. Baru sekitar 1 jam yang lalu Pak De, jawab Puspito. Rian meninggalkan rumah sejak dini hari menjelang subuh. Saipul dan 2 juragan Rian yang menyusul juga belum kembali sampai sekarang, Pak Salamun menjelaskan. Pak Salamun tak sampai hati jika menceritakan bahwa subuh tadi Aisyah datang ke rumah. Mungkin karena tak ingin para tetangga ketakutan bahwa anak perempuannya menjadi arwah penasaran. Romo Muhyadi juga belum datang ke rumah setelah tadi RT memanggilnya untuk datang ke rumah Pak Salamun. Setelah berpikir beberapa saat, Puspito dan Santi memutuskan untuk kembali ke kota, karena mereka kepikiran dengan ucapan Bu Astri melalui sambungan telepon yang mengatakan bahwa Santi meninggal di dalam sumur bersama bayinya. Mereka juga sempat menceritakan tentang kebenaran yang sudah mereka ketahui. Tentu saja para warga tak menyangka kalau Aisyah meninggal dengan cara yang seperti itu. Beberapa orang jadi memutuskan untuk ikut mencari Rian. Begitu juga dengan Pak Salamun. Mereka berbondong-bondong menuju hutan. Menurut arahan Pak Salamun, hutan di mana saat beliau menemukan hari-hari bayi. Iya, ibu mengaku ibu yang bersalah. Ibu melihat tubuh Aisyah yang sudah terikat di atas sumur 2 minggu lalu. Tapi ibu yang meminta bapakmu untuk memasukkannya lagi ke dalam sumur, karena ibu murka. Ibu murka karena Aisyah berusaha merayu bapakmu. Brak! Pintu rumah Bu Astri terbuka. Beberapa orang berdiri di depan sana. Astagfirullah Bu Astri, apa yang kalian lakukan pada Mbak Aisyah yang sebenarnya? Kalian membunuhnya. Seorang RT mendekat ke arah Bu Astri. Setelah mendengar suara tangisan Santi dan bayinya meminta tolong dari dalam sumur, Bu Astri terus menangis dan meminta tolong, hingga para tetangga sekitar rumahnya berdatangan. Bu Astri tak sadar kalau orang-orang itu sudah berada di luar rumah,
karena mereka mendengar Bu Astrid sedang berbicara dengan Rian. Padahal di tempat itu tak ada Rian. Mungkinkah Aisyah yang datang lagi dan menyerupai sosok Rian? Entahlah. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.